Hai sahabat Strikers, jumpa lagi bersama saya Edi Rama. Di video kali ini kita akan melakukan penilaian atas lomba dekorasi 3D printer yang beberapa minggu terakhir ini sudah kita selenggarakan di sosial media dalam rangka Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-79. Oke, tanpa banyak bicara langsung aja kita lihat penjuriannya dan penilaiannya seperti apa. Simak videonya berikut ini. Kali ini kita akan melakukan penilaian atas lomba dekorasi 3D printer dalam rangka Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-79. Bersama saya juga hadir Mas Syukur di sini. Teman-teman bisa lihat. Nah, Mas Syukur boleh tolong kenalkan dulu ke teman-teman Striker yang mungkin aja nonton video ini ya. Silakan Mas Syukur. Halo teman-teman, saya Syukur pribadi. Saya perwakilan dari admin 3D Printer Indonesia. Di sini selaku sebagai juri untuk perlombaan yang diadakan oleh tim 3D Zaiko. Mas Syukur, gimana kabarnya di sana? Baik-baik aja? Halo, kabar baik Mas Edi. Nah gini Mas Syukur, sekarang kita akan melakukan penjurian dari sekian banyak peserta yang udah masuk mengirimkan data ke admin 3D Zaiko. Kita sudah share, sudah kita sortir 7 hasil yang terbaik supaya kita berdua nanti melakukan penilaiannya lebih akurat, lebih to the point, dan juga nggak banyak bertele-tele ya. Nah sekarang kita bisa langsung tunjukin aja ya 7 peserta yang hasilnya itu terbaik ya. Oke, kita mulai dari peserta yang pertama. Di sini yang pertama itu ada mesin A1 mini dari Liftcat 3D. Nah coba Mas Syukur boleh tolong dikomentarin soal mesin ini gimana hasilnya dan penilaiannya. Yang pertama ini secara kreativitas cukup menarik ya, karena dari yang sebelumnya bisa dilihat mesinnya masih mesin polosan gitu ya. Terus setelah itu mulai ditambah beberapa aksesoris seperti buat tempat sampahnya, terus laci, kabel chain dan lain-lain. Ini cukup menarik dan fungsinya juga ada fungsinya. Pertama kayak tempat sampah, terus holder buat sumbu Z-nya sama laci yang di depan. Itu menarik sih Mas. Mungkin bisa ditunjukin yang gambar selanjutnya. Yang berikutnya ada mesin Ender 5 Pro dari Mas Joniko. Iya, ini menarik juga, tapi sebenarnya agak jauh dari clue-nya. Iya benar. Secara kreativitas mungkin ini menarik, cuman secara fungsi ini hampir nggak ada ya Mas, karena sebenarnya kan yang diminta tim Zaiko itu ada part yang dimodifikasi dan itu ada mesin ya. Iya benar. Kalau yang kedua ini mungkin secara fungsi kurang, tapi secara kreatif cukup menarik juga karena ada beberapa tambahan aksesoris yang kelihatannya jadi makin looks-nya makin menarik ya? Gitu untuk printernya. Mungkin gambarnya hanya ini aja ya, atau ada video ini atau yang lain. Nomor 2 ini hanya ada satu foto aja, jadi cuma bisa dari sini aja kelihatannya. Mungkin bisa ditunjukin yang selanjutnya Mas. Sekarang peserta nomor 3 itu ada dari Mas Gumulia Kusuma. Ini mesin Kingron KP3S yang versi KP3. Iya. Nah, oke. Ini. Nah, coba Mas Syukur, gimana menurut Mas Syukur dari segi kreativitas dan juga fungsionalitas mesin si Kingron ini? Iya, ini menarik juga sebenarnya. Ada beberapa part tambahan, cuman sepertinya untuk kemudahannya ya, kayaknya ada beberapa part yang saya kira ini bisa jadi mengganggu saat proses printing ataupun unitnya lagi jalan gitu ya. Iya. Jadi kalau kreativitas sih cukup menarik. Ada beberapa part tambahan seperti cover untuk LCD, terus ada raknya buat tool sama SD card. Sama sebenarnya yang depan ini agak saya kira ini untuk
Ya mungkin sebagai pemanis aja ya. Sisanya oke, aman. Cuman untuk Fungsionalitas gimana? kemudahannya kayaknya ada yang sebenarnya perlu mungkin tinggal dibenerin dikit gitu biar secara fungsionalitas oke, tapi aman juga ini Mas. Oke. Nah Mungkin sekarang bisa lanjut next. Mesin keempat itu adalah dari Mas Surya Dharma 3D Design. Ini mesin Ender 3 V3 SE. Nah ini tampilannya kayak gini. Dia ada banyak dekorasi dan juga aksesoris ya Mas ya. Iya. Oke, ini menarik juga secara kreativitas. Ini tadi peserta nomor 4 ya Mas. Iya, nomor 4. Iya, Dharma 3D Design. Ini secara kreativitas oke, nilainya cukup. Dan fungsinya, kalau fungsinya sepertinya ada beberapa juga yang agak nanggung ya, kayak mungkin tutup hot mungkin end perlu ya, itu perlu penyesuaian mungkin karena kan di situ bagian panas dan harusnya ada airflow yang jalan. Terus kalau di cover artinya udara yang masuk jadi terbatas dan itu bisa menyebabkan fungsi mesinnya bermasalah, bisa jadi macet atau overheat di bagian hot end-nya. Jadi secara kreativitas nilainya bagus, cuman kalau fungsinya perlu dibenerin sedikit lagi agar hasilnya memuaskan juga. Cuman ya ini udah cukup lah. Cuman perlu beberapa penyesuaian aja. Kalau misalnya part ini akan dipakai itu harus dibenerin di beberapa bagian aja sih. Selebihnya aman. Oke, secara kreativitas bagus, tapi secara fungsionalitas masih perlu sedikit perbaikan ya, terutama perbaikan di beberapa bagian. Ya, benar. Ya. Nah, terus berikutnya kita lanjut ke peserta nomor 5. Ini ada mesin dari Mas Mujahidin Jaifa. Ini adalah Creality Chair 6 SE. Ini konsepnya menggunakan mau as ya. Iya, ini pakai juga, ada dekorasi diorama, ada kabel chain ya. Kabel chain, terus cover untuk LCD. Terus ini yang depan ini untuk ini ya, holder buat narik bed ya. Iya. Oke, ini kalau secara konsep, secara kreativitas lumayan. Cuman ini kalau ditanya soal fungsinya, sepertinya perlu ditambah lagi karena dibanding teman-teman yang lain, saya kira ini hanya buat di beberapa bagian aja ya, kayak kabel chain sama holder bed terus bed, ya. sama screen protectornya. Sisanya masih standar dan ya lebih ke arah kosmetik diorama ya. Iya benar, kayaknya ini lumayan. Tapi itu kalau kita lihat di atasnya kayak ada holder buat filamen dryer ya itu. Iya, bagian paling atas ini kayaknya dryer untuk filamen ya. Sebenarnya kalau mau ditambah ini bisa jadi poin plus, cuman karena kayaknya ini masih standar jadi ya oke, nanti mungkin tinggal kita di penilaian angkanya aja Mas. Oke, siap. Nah, sekarang nomor 6 ada peserta dari AlvePN. Ini adalah mesin bambu lab A1 combo. Bukan combo, ini single karena nggak pakai AMS. Single. Nah, ini konsepnya lumayan ramai nih Mas Syukur nih. Ada holder dan sangat ada holder menarik. Filamen. Ada kabel chain juga, ada pembuangan filamen yang bekas ganti warna dan segala macamnya ya. Terus ada burung Garuda yang warna emas juga tuh. Terus ada holder untuk webcam ya, yang sebelah kanan ya, yang dipegang itu sama tangannya ya. Terus filament holder juga. Ini sangat menarik Mas. Secara kreativitas nilainya bagus ya. Nilainya bagus dan fungsinya ini banyak membantu, kayak filament holder. Filament. Ya ini dibilangnya holder atau dryer ya. Filamen kayaknya
dryer sih Kayaknya combo soalnya ya. tuh ada Dryer apa dan kayaknya bisa sekalian untuk langsung masuk ke hoten kan ini mas. Dia mungkin bagian Iya. dalamnya dikasih kayak apa bearing Silikagel. atau yang lain gitu ya. Oh Iya, ini buat bagus. membantu pengeringan ya. Tuh terus Juga yang webcam ini lain-lainnya kan juga membantu mesin ya, itu kayak webcam kan lumayan membantu untuk apalagi bambu ya. Bambu umumnya dia udah include webcam, cuman webcam. kalau ditambah di bagian ini juga ini lumayan manis. Iya. Terus holder buat apa ini silikon padnya buat bed. Iya. Ini juga Iya. oke. Terus bagian kiri ini untuk pembersih ini ya. Kalau filamen Buangan mau filamen. jalan ya. Ya. Ya, saat mesin mau jalan dia akan membuang filamen di nozzle, jadinya ntar masuk ke tempat sampah itu tuh. Oh iya. Ini sangat menarik mas. Oke, ini Itu kalau kita lihat ini detail bagus. juga ya, karena dia nggak asal kotak tapi kayak berbentuk kontainer dan ada logo burung Garuda juga tuh ya. iya benar. Terus aksesoris di bagian kanannya ini aman, nggak ngeganggu kinerja mesinnya. Iya. Ini oke, ini menarik. Oke. Menarik dan bagus. Ini yang Ya, nomor 6 ya. nomor 6. Oh ya, oke. Berarti yang Nah. terakhir. Nah, yang terakhir terakhir yang nomor nomor 7 itu adalah peserta dari Mas Adika BS. Ini adalah mesin Voron V24 Oh ya, ini yang bertemakan merah putih seperti bendera ya. ya ini lumayan keren juga. Tapi bagian belakangnya Stiker kayaknya itu ya. pakai stiker atau- ya kayaknya ya. Iya, ini kayaknya sih antara stiker ya. stiker atau printan gitu. Nah, cuman semua partnya, wow ini artinya pesertanya membongkar gantri-gantrinya dan warnanya Iya, buat ngeganti diganti warna semua ya. Wow, ini temanya ya. Luar biasa ini ya. agak lumayan effortnya bagus. Effortnya Iya. sangat tinggi ya buat apalagi untuk mesin ini kan nggak gampang mas untuk rakitnya ya. Kayaknya Mas Edi Iya. yang lebih pengalaman untuk pakai mesin ini ya. Iya, Dan di kayaknya pengalaman saya sih kalau Voron V24 mau ada bongkar gantri itu PR-nya luar biasa ya, karena harus ngelepasin bolt dulu di 4 Z axis-nya, lalu Flat axis buka terus gantry Z yang di Z join, lalu segala macamnya PR lah ya pokoknya. ini menarik dan kalau Voron ya hasilnya emang bagus-bagus ya, hasil komponen partnya tuh memang mantap-mantap. Ini sih Iya. kalau secara fungsi mungkin ya masih part standar semua, cuman temanya udah mulai mengikuti kayak warna-warnanya, dekorasinya ini lumayan mas. Ini peserta yang Oke. terakhir berarti ya. Iya. Ini lumayan oke lah. Oke. Nomor Nah, 7 berarti- dari Mas Adika. Iya. Oke. Nah, itu berarti tadi penilaian kita soal 7 peserta terbaik dari sekian banyak yang masuk. Jadinya ntar teman-teman Zekers bisa melihat bahwa penilaian kita ini dilakukan secara profesional ya, nggak asal pilih, nggak asal tebak-tebakan, nggak asal dilihat dari siapa yang banyak like-nya gitu ya. Nah, berarti sekarang kita sudah punya penilaian yang buat masing-masing peserta. Berikutnya mungkin kita akan membuat video pengumuman penilai dan juga pengumuman pemenangnya. Jadi gitu, Mas Syukur mungkin nanti bisa lihat video kita di YouTube ataupun di sosial media. Nah, berarti sekian aja Zoom Meet kita untuk penjurian acara Lomba 3D Zeku dalam rangka Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-79 ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Syukur udah membantu penilaian kita ya. Ya, Mas Edi sama-sama. Mas Edi dan tim Zeku terima kasih karena udah mengikut sertakan kami sebagai admin dari 3DPI untuk menjuri apa ya bahasanya untuk menilai dari teman-teman yang udah ikut lomba yang udah diadakan sama tim 3D Zeku. Itu aja, terima kasih dari saya. Oke. Sekian. Terima kasih, sampai ketemu lagi Mas Syukur. Bye bye. Ya Mas, terima kasih.
Nah, itu tadi kalian sudah bisa melihat bagaimana saya dengan Mas Syukur selaku perwakilan dari grup admin 3D Printer Indonesia dalam menilai dan mengevaluasi semua kandidat yang masuk di lomba 3D printer ini. Kita melakukan beberapa aspek penilaian mulai dari kreativitas, originalitas, dan juga fungsionalitas mesin itu apakah bertambah dengan adanya dekorasi dari lomba 3D printer ini. Jadinya nanti harapannya selain mendekorasi mesin printer yang kalian punya juga bertambah kemampuan dan juga fungsionalitasnya ya. Nah, sekarang kita sudah mengantongi beberapa kandidat yang nantinya akan menjadi juara 1 dan juga juara 2. Buat teman-teman yang penasaran, simak terus videonya di 3D Seiko Indonesia. Bye-bye!